Misteri Pesugihan Nyi Roro Kidul. Di sebuah desa terpencil yang terletak di kaki gunung, jauh dari hiruk-pikuk kota, tersembunyi rahasia gelap yang dijaga ketat oleh para penduduknya. Desa itu bernama Desa Tirtajaya, dan meskipun berada di pelosok, banyak orang-orang kaya dan berpengaruh yang berasal dari sana. Orang-orang luar yang datang ke desa itu seringkali terheran-heran melihat rumah-rumah mewah di tengah hutan, jalan-jalan beraspal, dan kendaraan-kendaraan mahal yang melintasi desa kecil tersebut. Tapi tak ada satupun penduduk yang mau berbicara tentang sumber kekayaan mereka. Kisah ini menceritakan seorang pria bernama Arif, seorang jurnalis investigasi yang tertarik untuk mengungkap rahasia di balik kemakmuran Desa Tirtajaya. Selama bertahun-tahun, ia mendengar desas-desus tentang pesugihan yang dilakukan di desa tersebut. Namun, tak ada yang bisa memberi penjelasan lebih lanjut tentang apa yang sebenarnya terjadi di sana. Arif mendapat informasi dari seorang teman bahwa di Desa Tirtajaya, banyak penduduknya yang menjadi kaya mendadak setelah melakukan pesugihan, sebuah ritual yang melibatkan kekuatan gaib demi mendapatkan kekayaan secara instan. Menurut cerita, ada berbagai macam pesugihan yang bisa dilakukan di desa tersebut, dari pesugihan dengan kucing hitam, pocong, hingga yang paling terkenal dan ditakuti, yaitu pesugihan Nyi Roro Kidul. Arif, yang terkenal dengan keingintahuannya dan hasratnya untuk mengungkap hal-hal misterius, memutuskan untuk pergi ke desa itu. Ia merasa ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar cerita rakyat di balik kekayaan desa tersebut. Setelah menempuh perjalanan panjang dan melewati jalanan yang terjal, Arif tiba di Desa Tirtajaya. Ia disambut oleh keheningan yang mencurigakan, seolah-olah desa itu sedang menyembunyikan sesuatu. Saat Arif menginap di sebuah penginapan kecil milik seorang wanita tua bernama Bu Sumi, ia mulai mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada penduduk desa. Namun, setiap kali ia menyinggung soal pesugihan, mereka hanya tersenyum dingin atau langsung menghindar. Bu Sumi, yang semula ramah, juga berubah sikap begitu Arif mulai bertanya-tanya tentang pesugihan. Kamu tidak seharusnya menanyakan hal-hal seperti itu, nak. Kata Bu Sumi sambil menatap Arif tajam. Ada hal-hal yang lebih baik tidak diungkapkan. Suatu malam, saat sedang berjalan di tepi hutan yang mengelilingi desa, Arif bertemu dengan seorang pria tua bernama Pak Harjo yang duduk sendirian di sebuah gubuk tua. Pak Harjo terlihat berbeda dari penduduk lainnya. Ia tampak seperti seseorang yang pernah mengalami hal buruk dan kini hidup dalam ketakutan. Arif mencoba mengajak Pak Harjo berbicara, dan akhirnya, setelah diyakinkan bahwa ia bukan dari desa itu, Pak Harjo bersedia menceritakan sedikit tentang misteri pesugihan di Desa Tirtajaya. Desa ini, nak, dibangun di atas kesepakatan dengan dunia lain. Ujar Pak Harjo dengan suara bergetar. Penduduk di sini, mereka melakukan ritual untuk mendapatkan kekayaan. Tetapi itu bukan kekayaan yang diberikan secara cuma-cuma. Arif mendengarkan dengan cermat saat Pak Harjo melanjutkan. Menurutnya, salah satu bentuk pesugihan yang paling banyak dipilih oleh penduduk adalah pesugihan Nyi Roro Kidul, yang melibatkan perjanjian dengan sang penguasa Laut Selatan. Mereka yang menjalani ritual ini harus mengorbankan sesuatu yang berharga, biasanya nyawa orang terdekat atau bayi yang baru lahir. Sebagai gantinya, mereka akan menerima kekayaan melimpah perhiasan emas, uang yang tak habis-habis, dan bisnis yang sukses. Namun, kekayaan itu datang dengan harga yang mengerikan. Setiap 7 tahun, orang yang telah melakukan pesugihan harus mempersembahkan tumbal baru. Jika tidak, arwah-arwah dari dunia lain akan datang dan mengambil apapun yang mereka cintai, atau bahkan nyawa mereka sendiri. Arif tidak percaya sepenuhnya dengan cerita Pak Harjo, tetapi ia mulai merasakan ada sesuatu yang sangat salah dengan desa itu. Beberapa malam setelah pertemuan mereka, ia mendengar suara tangisan bayi dari arah hutan, suara yang kemudian menghilang begitu saja, diikuti dengan suara langkah kaki dan gumaman tak jelas. Suatu malam, Arif memutuskan untuk mengikuti salah satu penduduk desa, seorang pria bernama Dharma, yang ia curigai terlibat dalam ritual pesugihan. Arif melihat Dharma pergi ke hutan dengan membawa sesajen dan berpakaian serba putih. Dengan hati-hati, Arif mengikuti dari kejauhan, hingga akhirnya ia tiba di sebuah tempat yang dikelilingi oleh pepohonan besar, tempat di mana sebuah altar batu berdiri dengan lilin-lilin menyala di sekitarnya. Dharma mulai berdoa dengan suara yang pelan namun jelas, memanggil nama Nyi Roro Kidul dan makhluk-makhluk gaib lainnya. Tiba-tiba, dari balik pepohonan, muncul sosok bayangan hitam yang berjalan mendekat ke altar. Sosok itu tampak seperti wanita dengan rambut panjang, berpakaian kebaya hijau yang indah namun wajahnya tertutup kabut. Dharma menyerahkan sesajen itu kepada sosok tersebut sambil memohon agar kekayaannya terus mengalir. Arif terkejut dan tidak sengaja menginjak ranting di dekatnya. Dharma dan sosok bayangan itu menoleh ke arahnya. Dalam sekejap, bayangan itu menghilang,
meninggalkan Dharma yang ketakutan. Arif mencoba lari, tapi Dharma berhasil mengejarnya dan memohon agar Arif tidak membocorkan rahasia ritual tersebut. Jika kau menceritakan ini kepada siapapun, nyawamu akan menjadi gantinya. Kata Dharma dengan penuh ketakutan, namun di balik matanya tampak rasa takut yang mendalam terhadap sosok yang tadi mereka lihat. Setelah kejadian itu, Arif mulai dihantui oleh mimpi buruk. Ia sering bermimpi berada di tepi pantai, melihat ombak besar yang membawa tubuh-tubuh tanpa nyawa ke daratan. Dalam mimpinya, ia mendengar suara seorang wanita memanggil namanya, memintanya untuk ikut ke dalam laut. Setiap kali ia terbangun, ia merasa seperti ada sesuatu yang mengintai dari balik bayang-bayang. Pada saat yang sama, Dharma ditemukan tewas dengan kondisi mengenaskan di hutan. Tubuhnya seperti tercekik oleh sesuatu yang tidak terlihat. Penduduk desa menggelar pemakaman, tetapi tidak ada yang menangis atau tampak bersedih. Mereka hanya berbisik-bisik tentang Dharma yang gagal memenuhi perjanjian dengan penguasa laut. Arif semakin yakin bahwa ada kekuatan gaib yang mengendalikan desa ini. Ia mencoba menghubungi rekan-rekannya di kota untuk meminta bantuan, namun sinyal telepon selalu terganggu dan ia merasa seperti sedang diawasi setiap saat. Di malam-malam berikutnya, suara tangisan bayi dan gumaman dari hutan semakin sering terdengar, seolah-olah dunia gaib dan dunia nyata saling bersentuhan di desa tersebut. Akhirnya, Arif memutuskan untuk pergi dari desa Tirtajaya dan menghentikan penyelidikannya. Namun, sebelum ia pergi, Bu Sumi, pemilik penginapan, mendatanginya dan memberinya sebuah pesan yang misterius. Kau terlalu banyak tahu, nak. Mereka tidak akan membiarkanmu pergi dengan mudah. Benar saja, saat malam terakhir di desa itu, Arif didatangi oleh sosok wanita berambut panjang dalam mimpinya. Ia merasakan dinginnya air laut menyelimuti tubuhnya dan tangan-tangan tak terlihat yang berusaha menariknya ke dalam kegelapan. Ketika ia terbangun, ia mendapati dirinya berada di tepi sungai. Tubuhnya basah kuyup seolah baru saja ditarik dari dalam air. Arif berhasil meninggalkan desa itu, tetapi trauma dan mimpi buruknya tidak pernah hilang. Setiap kali ia mencoba menulis tentang apa yang ia lihat, rasa takut menyelimutinya, dan suara-suara dari desa itu seolah memanggilnya kembali. Ia tahu bahwa rahasia desa Tirtajaya akan tetap tersembunyi, terlindung oleh kekuatan gelap yang menjaga perjanjian antara manusia dan dunia gaib. Misteri pesugihan di desa Tirtajaya tetap menjadi rahasia yang tak terungkap. Orang-orang dari luar yang berusaha mencari tahu lebih dalam selalu kembali dengan rasa takut atau tidak pernah kembali sama sekali. Desa itu tetap hidup dalam kemakmuran yang misterius, terlindung oleh kesepakatan gaib yang selalu menuntut pengorbanan di balik gemerlap kekayaan yang mereka nikmati. Cerita ini menggambarkan bahwa di balik setiap kekayaan yang didapatkan dengan cara pesugihan, selalu ada bayang-bayang kegelapan yang mengintai, siap menuntut harga yang tidak pernah bisa dibayar dengan uang.